Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari syarah kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Matan Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan atau kita masih membahas tentang definisi kalam. Yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwasannya di sana ada al-lafdhu, kemudian al-murakkabu. Maka pada kesempatan kali ini kita tambah lagi, yaitu al-mufidu. Sebagaimana Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah, beliau mengatakan al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang punya faidah atau memberikan pengertian sempurna dengan disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Maka yang namanya kalam di sana harus ada 4 hal. Pertama lafaz, kemudian lafaznya disusun, kemudian susunannya punya pengertian sempurna, dan yang keempat diucapkan dalam keadaan sadar dan menggunakan bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang ketiga, yaitu tentang al-mufidu. Ya, kita lihat apa yang disebutkan di dalam kitabnya, yaitu syarah dari kitab Matan Al-Ajurumiyah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan al-mufidu al-muradu bil mufidi ma'afada sami'ah bihaitsu la yatasawwafu ba'dahu ila ghairihi. Yang dimaksud dengan al-mufid atau berfaedah, yang dimaksud dengan al-mufid adalah ungkapan yang bisa difahami oleh orang yang mendengarnya. Jadi dikatakan mufid apabila ungkapan tersebut itu bisa difahami oleh orang yang mendengarnya, sehingga dia tidak perlu menunggu ungkapan yang lain setelahnya. Fa idza qulta najahat talibu afada sami'a la yatashawwafu ila ghairi hadha. Kemudian ketika engkau mengatakan, ya sebagai contohnya, yaitu ketika engkau mengatakan najahat talibu, siswa itu lulus. Ya, najahat talibu, sukses yang berkaitan dengan siswa adalah naik kelas kemudian lulus, ya. Najahat talibu, siswa itu telah lulus, maka ini sudah bisa difahami oleh orang yang mendengarnya, dia tidak perlu menunggu ungkapan yang lainnya. Kalimat najahat talibu ini sudah al-mufid. Kenapa? Karena bisa difahami, sebuah kabar, pemberitahuan bahwasannya siswa itu lulus. Lakin idza qulta in najahat talibu, akan tetapi apabila engkau mengatakan in najahat talibu, jika siswa itu lulus, hadza murakkabun la syakka fihi in najaha at-talibu thalathu kalimatin,
lakin lam yufid. Akan tapi kalimat jika engkau mengatakan in najahat talibu, jika siswa itu lulus, maka tidak diragukan lagi bahwasanya ungkapan ini tersusun dari 3 kata. Pertama in, jika. Kedua najaha, lulus. Ketiga at-talibu, siswa itu. Tapi ini tidak memberikan faidah. Ya, kalau ada orang mengatakan in najahat talibu, maka yang mendengarnya ini belum paham. Karena maknanya jika siswa itu lulus. Ini kan belum berikan faidah. Apa yang diinginkan, apa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut. Ya. Fasami'u. Ya, kemudian di sini fasami'u idza qulta lahu in najahat talibu fa huwa yatasawwafu madza sayakunu ba'daha. Ya, karena orang yang mendengarnya ketika seorang berkata in najahat talibu, maka orang yang mendengarnya apabila engkau mengatakan kepadanya in najahat talibu fa huwa yatasawwafu madza sayakunu ba'daha. Ya, maka dia masih menunggu-nunggu ungkapan setelahnya. Jika siswa itu lulus, harus ada lanjutannya, tidak bisa berhenti di situ. Mungkin ditambah dengan maka dia akan menikah misal. Jika siswa itu lulus, maka dia akan bekerja misal, dan sebagainya. Jika siswa itu lulus, maka dia akan mengajar misal. Tapi kalau kalimatnya jika siswa itu lulus seperti itu saja, maka ini belum bisa dikatakan kalam karena belum mufid. Yang mendengar ini masih menunggu-nunggu kalimat setelahnya apa yang terjadi. Idzan la nusammi hadza kalaman. Oleh karena itu, ya, dengan demikian ini tidak bisa kita namakan sebagai kalam. Meskipun sudah tersusun dari berapa kata? 3. In najaha at-talibu, berarti 3 kata. Meskipun sudah tersusun 3 kata, akan tetapi karena tidak memberikan faidah, maka ini tidak bisa dinamakan sebagai kalam. Limadha? Li'annahu lam yufid faidatan. Ya, mengapa tidak bisa disebut kalam? Karena ungkapan ini tidak memberikan faidah yang sempurna. La yatashawwafu sami'u ba'daha ila ghairiha. Ya, ungkapan ini tidak memberikan faidah yang sempurna, di mana orang yang mendengarnya ini masih menunggu-nunggu, ya, menunggu ungkapan yang setelahnya. Ketika ada kalimat diawali dengan jika, maka ini harus ada jawabnya. Jika kemudian di belakangnya pasti ada maka, itu pasti. Ya, inna jahal talibu fatazawwaja misalnya. Ya. Inna jahat talibu fahuwa yatazawwaju fahuwa ya'malu fahuwa yu'allimu, dan sebagainya misalnya. Ya, di sana ada jawabnya, ya, ada jawab dari syarat tersebut, ya. Akan tapi ketika berhenti di situ maka tidak bisa dikatakan kalam karena belum memberikan faidah. Kemudian walau qulta, ya, demikian pula apabila engkau mengatakan inna jaha gulami abdillahi tayyibut tahiru. Ini ungkapannya panjang. Jika anak dari anaknya Abdullah yang baik serta berbudi luhur. Ada orang berkata seperti itu misal. Jika anak dari anaknya Abdullah yang baik serta berbudi luhur. Coba menurut kita ini kalam atau bukan? Sudahkah kita bisa mengambil faidah dari ungkapan ini? Kalimatin katsiratan, ya. Ini berupa kata yang banyak. Kalau dihitung berapa ini? In 1, najaha 2, gulamu 3, gulami 4, abdi 5, lafaz jalala Allahi 6, at-thayyibu 7, at-tahiru 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata, ya, ada 8 kata. Ini merupakan
kata yang banyak. Kemudian yakunu kalaman amla. Meskipun ini tersusun dari kata yang banyak, pertanyaannya apakah ini kalam atau bukan kalam? Maka jawabannya la yakunu, ini bukan kalam. Limadza, mengapa? Li'anna sami'a lam yufida syai'an yaqulu a'tinil fa'idata, idzan la budda min fa'idatin la yatasawwafu sami'u ba'daha ila syai'in. Ya. Kalimat tersebut bukan kalam. Ya, mengapa dia tidak bisa disebut kalam? Karena orang yang mendengarnya, meskipun panjang ya, jika anak dari anaknya Abdullah yang baik serta berbudi luhur, ya, orang yang mendengarnya ini tidak bisa memahami sedikit pun apa yang diinginkan dari ungkapan tersebut. Ya, sehingga dia perlu berkata atau dia perlu bertanya lagi, coba sampaikan kepadaku apa maksudnya. Apa maksudnya jika anak dari anaknya Abdullah yang baik serta berbudi luhur itu sukses, ya, ada suksesnya, Afwan. Jika anak dari anaknya Abdullah yang baik serta berbudi luhur itu sukses, ungkapan ini apa yang dimaksud? Sudah diawali dengan jika, kemudian di belakangnya tidak diikuti dengan jawabnya, maka meskipun ini panjang ungkapannya tapi tidak bisa disebut sebagai kalam. Ya, kenapa? Karena tidak memberikan faidah, ya, sampai yang mendengar harus bertanya, sampaikan kepadaku apa maksudnya. Apa maksudnya jika anak dari anaknya Abdullah yang baik dan berbudi luhur itu sukses? Apa maksudnya? Harus ada lanjutannya, ya. Maka diterangkan di sini, idzan la budda min faidatin la yatasawwabu sami'u ba'daha ila syai'in. Ya, sehingga dengan demikian kalam itu harus bisa memberikan pengertian sempurna. Orang yang mendengarnya tidak perlu menunggu ungkapan yang lain setelahnya. Jadi kalam itu ukurannya bukan sedikit banyaknya kata, tapi ukurannya apa tadi? Dia berupa lafaz, lafaznya tersusun meskipun dua kata, apabila sudah memberikan faidah maka bisa disebut sebagai kalam. Wala farqa baina an takuna al-faidatu jadidatan am ma'lumatan. Ya, sebuah kalam disebut mufid ini sama saja baik faidahnya itu jadidah, yaitu yang bersifat baru, maupun maklumah yang sudah diketahui. Ya, contohnya yaitu falau qulta as-sama'u fawqana. Ya, contohnya apabila engkau mengatakan as-sama'u fawqana, langit ada di atas kita. Ya, kana kalaman ma'a annahu ma'lumun. Ini merupakan kalam meskipun faidahnya sudah diketahui. Siapapun ya tahu bahwasanya langit itu ada di atas kita. Ya. Ini contoh yang faidahnya sudah diketahui, ya. Demikian juga al-ardu tahtana kalamun mufidun, yaitu kalimat al-ardu tahtana, ya, yang artinya tanah atau bumi berada di bawah kita. Ini juga merupakan kalam yang memiliki pengertian sempurna. Ini yang bersifat maklumah, faidahnya sudah diketahui oleh siapapun, langit di atas kita, bumi di bawah kita, kan seperti itu. Kita hidup ini berada di atas bumi dan di bawah langit, sehingga langitnya di atas kita dan buminya di bawah kita. Ya, sebagaimana perkataan ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'un. Ya, sebagaimana perkataan ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'un. Seakan-akan kita adalah kaum yang duduk, yang sekitarnya ada air dan air ada di sekitar kita. Kalamun mufidun, ini merupakan kalam yang memberikan faidah, ma'a anna hadza tahsilu hasilin. Ya, ini merupakan kalam yang memberikan faidah karena ada faidah yang dihasilkan dari ungkapan tersebut.
Apa faidahnya? Idza kanal ma'u haulakum fa antum julusun haulal ma'i. Apabila air ada di sekitar kalian, maka kalian duduk di sekitar air. Ya, ketika kita duduk di sekitar kita ada air, berarti air itu di sekitar kita atau kita itu di sekitar air. Ya, dua-duanya sama saja. Ini contoh yaitu yang maklumah, sudah diketahui. Demikian juga yang jadidah, ya. Jadidah misalnya sebuah penghabaran, roja al mudarrisu, Pak Guru itu telah pulang. Ini kan faidahnya baru. Ya, faidah jadidah ini juga kalam. Ya, sehingga itulah gambaran tentang definisi kalam. Syarat yang ketiga adalah al-mufid, yaitu harus bisa memberikan faidah atau pengertian sempurna. Ya, kemudian di situ ada syair yang tadi ya, ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u atau ma'un. Ya, yang kita terjemahkan seakan-akan kita adalah kaum yang duduk yang sekitarnya ada air dan air ada di sekitar kita. Sebenarnya kita yang di sekitar air atau air yang di sekitar kita ini sama saja ya, sama-sama bisa diungkapkan. Ini merupakan faidah maklumah. Dan sedikit yang terakhir kita jelaskan i'rab dari syair tadi ya. Mungkin ada yang dia penasaran sebenarnya apa i'rab dari kalimat atau syair ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'un. Ya, kita lihat ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'un. Ya. Ka'anna ini adalah temannya inna ya. Dia punya isim dan punya khobar. Maka mana isimnya? Isimnya ini dhamirna, ka'annana, nanya ini isimnya. Dan ternyata khobarnya ini qaumun. Dan julusun na'at dari qaumun. Haulahum ma'un ini jumlah ismiyah. Haulahumnya khobar muqaddam, ma'unnya mubtada muakhir. Jumlah ini juga na'at dari qaumun atau na'at kedua. Sedangkan wawunya adalah wawu hal, sehingga wal ma'u bukan wawu atof, bukan ka'annana wal ma'a, bukan. Tapi ini wawunya wawu hal. Ini jumlah ismiyah, al ma'u mubtada, jar majrur min haulina fi mahalli rafin khobar ya, sehingga artinya seakan-akan kita adalah kaum yang duduk yang di sekitarnya ada air, wal ma'u min haulina, dalam keadaan air itu ada di sekitar kita. Nah, ini yang terakhir sedikit faedah dari syair tersebut. Ya, demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.